Perkenalkan, nama saya Adwitya Yowandika Baktiadi dengan NPM akhir 374. Di sini saya ingin menjelaskan materi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, kami akan menjelaskan Control for Information Security. Pertama, perkenalkan, nama saya Marla Amelia dengan NPM 25013010085. Yang pertama ada Three Fundamental Information Security Concept. Dalam keamanan informasi, terdapat 3 konsep dasar yang menjadi landasan utama dalam melindungi sistem informasi organisasi. Yang pertama itu ada security is management issue, not just a technology issue. Yang kedua adalah people, the critical factor. Yang ketiga ada the time-based model in information security. Ketiga konsep ini menunjukkan bahwa keamanan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga melibatkan peran manusia serta manajemen dalam mengelola keamanan sistem. Selanjutnya ada security is a management issue. Keamanan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab bagian teknologi informasi atau IT, tetapi juga merupakan tanggung jawab manajemen organisasi. Manajemen harus menetapkan kebijakan keamanan, melakukan pengawasan terhadap sistem yang digunakan, serta memastikan bahwa setiap karyawan memahami pentingnya menjaga keamanan informasi. Dengan adanya dukungan manajemen, sistem keamanan dapat diterapkan secara lebih efektif. Selanjutnya ada people, the critical factor. Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam keamanan informasi. Banyak kasus pelanggaran keamanan terjadi bukan karena kegagalan teknologi, tetapi karena kesalahan manusia, seperti penggunaan password yang lemah, kelalaian dalam menjaga data, atau penyalahgunaan akses oleh karyawan. Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan pelatihan serta meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya keamanan informasi. Selanjutnya ada the time-based model in information security. Model keamanan berbasis waktu menjelaskan bahwa keberhasilan sesuatu sistem keamanan bergantung pada kemampuan sistem dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon serangan. Jika sesuatu serangan dapat dideteksi dengan cepat dan organisasi mampu meresponnya dengan segera, maka kerusakan yang terjadi akan dapat diminimalkan. Berikutnya ada protecting information resource. Perusahaan harus melindungi berbagai sumber daya informasi yang dimiliki, seperti data perusahaan, sistem komputer, jaringan, serta perangkat lunak yang digunakan. Perlindungan terhadap sumber daya informasi ini dilakukan melalui berbagai kontrol keamanan agar data dan sistem perusahaan tetap aman dari ancaman yang dapat merugikan organisasi. Yang berikutnya ada Physical Security Access Control. Keamanan fisik digunakan untuk melindungi perangkat keras dan fasilitas perusahaan dari akses yang tidak sah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembangunan kartu akses, kamera pengawas atau CCTV, dan juga sistem biometrik, serta pembatasan akses ke ruang server. Dengan adanya kontrol keamanan fisik, perusahaan dapat mengurangi risiko pencurian atau kerusakan perangkat. Yang berikutnya ada Physical Security Access Control. Keamanan fisik digunakan untuk melindungi perangkat keras dan fasilitas perusahaan dari akses yang tidak sah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembangunan kartu akses, kamera pengawas atau CCTV, dan juga sistem biometrik, serta pembatasan akses ke ruang server. Dengan adanya kontrol keamanan fisik, perusahaan dapat mengurangi risiko pencurian atau kerusakan perangkat. Yang berikutnya ada IT Solution, Anti-Malware Controls. Anti-malware merupakan salah satu solusi teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem dari berbagai program berbahaya seperti virus, worm, trojan, dan spyware. Software anti-malware bekerja dengan cara mendeteksi, mencegah, serta menghapus program berbahaya yang dapat merusak sistem komputer atau mencuri data perusahaan. Yang berikutnya ada IT Solution Network Access Control. Kontrol akses jaringan bertujuan untuk mengatur siapa saja yang dapat terhubung dengan jaringan perusahaan. Beberapa teknologi yang sering digunakan antara lain adalah firewall, Virtual Private Network atau VPN, serta sistem autentikasi jaringan. Dengan adanya kontrol ini,
jaringan perusahaan dapat terlindungi dari akses yang tidak sah. Yang berikutnya ada IT Solution Network Access Control. Kontrol akses jaringan bertujuan untuk mengatur siapa saja yang dapat terhubung dengan jaringan perusahaan. Beberapa teknologi yang sering digunakan antara lain adalah firewall, virtual private network atau VPN, serta sistem autentikasi jaringan. Dengan adanya kontrol ini, jaringan perusahaan dapat terlindungi dari akses yang tidak sah. Yang berikutnya adalah encryption. Encryption merupakan teknik keamanan yang digunakan untuk melindungi data dengan cara mengubah informasi menjadi kode tertentu yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Teknik ini dapat digunakan dalam transaksi online, komunikasi data, serta penyimpanan informasi rahasia perusahaan. Yang pertama di sini ada detecting attacks untuk komponen log analysis. Atau log system. Log system ini mencatat siapa yang mengakses sistem dan aktivitas yang dilakukan pengguna yang berfungsi sebagai audit trail. Log system ini harus diperiksa secara rutin melalui log analysis untuk mendeteksi kemungkinan serangan, terutama pada percobaan login atau akses yang gagal. Penyebabnya itu kegagalan bisa karena kesalahan penggunaan, tidak memiliki izin, atau upaya serangan. Selain itu, perubahan pada file log juga harus diawasi karena log biasanya tidak diubah atau dihapus. Jika terjadi perubahan, sistem kemungkinan telah dikompromikan. Lalu analisis log sering sulit karena ukuran log yang besar dan perbedaan format antar perangkat, sehingga digunakan SIEM atau Security Information and Event Management untuk menyatukan, menganalisis, dan merangkum log dari berbagai sumber. Berikut ialah detecting attack dari log analysis, dari gambaran log analysis. Bagaimana suatu kinerja dari log analysis tersebut itu secara berkala dan untuk pengecekan secara rutin. Selanjutnya di sini dari detecting attack ada komponen intrusion detection system. Ini ialah network intrusion detection system atau IDS adalah sistem yang menggunakan sensor dan unit pemantau untuk mencatat serta menganalisis lalu lintas jaringan yang melewati firewall guna mendeteksi tanda-tanda intrusi. IDS ini bekerja dengan membandingkan lalu lintas jaringan dengan rule base dan juga dapat dipasang pada perangkat tertentu untuk memantau perubahan konfigurasi yang tidak sah. Perbedaannya dengan Intrusion Prevention System atau IPS adalah IDS hanya memberikan peringatan ketika mendeteksi aktivitas mencurigakan. Sedangkan IPS memberikan peringatan sekaligus otomatis menghentikan serangan tersebut. Berikut adalah komponen dari detecting attack, yaitu honeypots. Honeypots ini adalah alat pertahanan keamanan yang digunakan organisasi dengan membuat sistem umpan atau decoy yang terlihat seperti bagian asli dari jaringan internal. Sistem ini biasanya dibuat menyerupai server penting, misalnya server penelitian dan pengembangan. Karena hanya sebagai umpan, setiap percobaan akses ke honeypot menjadi tanda adanya upaya pencarian informasi rahasia oleh pihak internal maupun eksternal. Tim keamanan informasi kemudian dapat mendeteksi lebih awal, memantau aktivitas penyusup, dan mengambil tindakan yang diperlukan. Komponen selanjutnya yaitu ada continuous monitoring. Pada praktik manajemen COVID tahun 2019 yaitu MEA 01, MEA 02, dan MEA 03 menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan karyawan terhadap kebijakan keamanan, informasi, serta kinerja proses bisnis secara keseluruhan.
Pemantauan ini berfungsi sebagai kontrol detektif untuk mengidentifikasi masalah secara cepat dan menemukan peluang perbaikan pada pengendalian yang ada. Mengukur kepatuhan terhadap kebijakan relatif mudah, tetapi memantau kinerja secara efektif membutuhkan penilaian dan keahlian. Dalam hal ini, akuntan dapat membantu manajemen dengan menggunakan metrik dari COVID tahun 2019 untuk merancang laporan yang efektif dan menyoroti area yang paling membutuhkan perhatian. Selanjutnya ada responding to attack. Untuk ini, deteksi masalah saja tidak cukup dalam keamanan informasi organisasi. Maka dari itu, organisasi harus memiliki, yaitu yang pertama ada prosedur untuk menangani insiden keamanan, perencanaan, dan persiapan yang baik. Kedua, ada tim khusus untuk merespons serangan. Menurut COVID tahun 2019, ada 2 kontrol yang penting. Yang pertama ada Computer Incident Response Team atau CIRT. Yang kedua ada Chief Information Security Officer atau CISO. Nah, tujuannya adalah mempercepat respons terhadap serangan keamanan. Dari responding to attack, yang pertama itu ada Computer Incident Response Team atau CIRT. CIRT ini adalah tim khusus yang menangani insiden keamanan sistem informasi. Ada beberapa anggota tim, biasanya terdiri dari yang pertama itu spesialis teknis IT, kedua manajemen operasional, ketiga ahli keamanan informasi, keempat adalah ada tugas utama dari CIRT, yaitu terdiri dari menangani serangan keamanan, kedua mengurangi dampak kerusakan, dan yang ketiga mengembalikan sistem ke kondisi normal. Lalu berikutnya ada komponen dari responding to attack, yaitu Chief Information Security Officer atau CICO. CICO ini adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas keamanan informasi organisasi. Untuk peran utama dari CISO ialah merancang kebijakan keamanan, yang kedua mengimplementasikan kontrol keamanan, ketiga mengawasi keamanan sistem informasi, keempat melakukan evaluasi dan audit keamanan. Untuk membuat laporan CISO, biasanya melapor kepada yang pertama itu ada CEO dan yang kedua ada COO. Selanjutnya di sini ada Monitor and Revise Security Solution. Nah, tahap ini penting dalam siklus keamanan adalah monitoring dan perbaikan solusi keamanan. Tujuan dari monitoring ini ada 4, yaitu yang pertama itu ada mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan, yang kedua mengidentifikasi kelemahan sistem, yang ketiga memperbaiki sistem keamanan, dan yang keempat ini ada proses utama dari monitoring. Terdiri dari 2, yaitu penetration testing dan yang kedua itu ada change management. Baik, di sini ada komponen berikutnya dari Monitor and Revise Security Solution, yaitu penetration testing. Untuk penetration testing ini adalah pengujian keamanan dengan mensimulasikan serangan pada sistem. Nah, ini dilakukan oleh 2. Yang pertama itu ada tim audit internal dan yang kedua ada perusahaan keamanan eksternal. Tujuannya apa? Tujuannya ialah menemukan kelemahan sistem. Yang kedua mengidentifikasi titik rawan serangan dan yang ketiga menguji kemampuan sistem dalam mendeteksi serangan. Baik, berikutnya komponen dari Monitor and Revise Security Solution ada Change Control and Change Management. Untuk organisasi ini sering melakukan perubahan sistem IT. Tujuannya untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis, memperbarui teknologi. Change management adalah proses formal untuk mengelola perubahan sistem. Tujuan dari keduanya ialah menghindari kesalahan sistem,
menjaga stabilitas sistem, dan mengurangi risiko keamanan. Baik, selanjutnya di sini ada security implication of virtualization, cloud computing, and the Internet of Things. Nah, ini ialah virtualisasi dan cloud computing dapat meningkatkan risiko keamanan. Risiko yang mungkin terjadi ada 3, yaitu yang pertama itu akses tidak sah ke data, kedua kesalahan konfigurasi cloud, ketiga serangan terhadap sistem cloud. Solusi keamanannya ialah firewall virtual, yang kedua ada intrusion detection system, yang ketiga itu ada autentikasi multifaktor. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Internet of Things atau IoT, meningkatkan jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan. Contoh dari perangkat ini ialah ada 3, yaitu ada sensor, kamera, dan perangkat otomatisasi. Risiko dari perangkat ini ialah banyak titik akses bagi hacker. Jadi mempermudah bagi hacker. Lalu namun IoT ini juga dapat membantu keamanan seperti sensor keamanan dan monitoring real time. Baik, selanjutnya di sini materi terakhir ialah ada summary atau keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi ini sangatlah penting bagi organisasi. Nah, hal utama yang harus dilakukan ialah yang pertama itu ada membentuk CIRT untuk merespon serangan. Yang kedua ada menunjuk CISO untuk mengelola keamanan. Yang ketiga, melakukan monitoring keamanan secara berkala atau secara rutin. Yang keempat, menggunakan penetration testing. Yang kelima, mengelola perubahan sistem dengan change management. Keenam, mengamankan teknologi baru seperti cloud dan IoT. Nah, dengan kontrol keamanan ini, secara baik organisasi dapat melindungi data dan sistem dari serangan segala cyber.